Orang yang macam itu kalau dia tiap saat masalah jamaah Rasul masuk dia semuanya. Orang itu kata Nabi tidak dapat fakir. Apa fakir? Orang yang sangat butuh fakir. Yang akan berbesok tentang berpenghasilan nggak ada. Nggak punya kerjaan, nggak punya apa namanya modal untuk itu fakir. Jadi fakir itu adalah sangat butuh. Ada kamu dengan gitu? Saya rasa nggak ada. Kita masih tergolong miskin. Kalau kita masih tergolong miskin, apa miskin? Usaha kita sekian tapi nggak mencukupi, masih miskin namanya. Masih ada. Kalau fakir belum nanti akan berbesok, buat desa ini ada fakir. Jadi kalau orang yang suka atau sudah salah jawab pasti yang lebih pasti ada mungkin ada aja lah. Nah, dari mana? Nah, biasa karena soal berjamaah yang pertama terhindar dari sifat fakir. Itu dia ya, heran. Ya Allah. Wasati yang Allah Taala amadahu qabl. Yang kedua, kalau tasawuf salat jamaah, Allah akan angkat azab kubur. Azab kubur pertama ini ya, karena kubur termasuk terminal pertama kita akan hinggapi. Kalau azab kubur yang selamat, masalah enak banget. Yang dia gampang, kalau kubur juga lewat dan pulau selamat nggak bisa. Jadi kalau di azab kubur yang nggak bisa, apa lagi yang bisa? Yang segala macam. Jadi kalau orang yang suka sholat jamaah insya Allah terhindar daripada azab kubur. Yang ketiga wasari dibuka kitabu yang ini. Yang ketiga orang yang suka sholat jamaah dibuka kitabu. Nanti setelah ada mizan, ada hisab, nanti kan diberikan piagam dari kanan ashabul yamin. Kalau orang yang menerima piagam dari kanan pasti selamat. Tapi kalau piagam sebelah kiri udah dijemplung, bisa ke neraka. Jadi insya Allah kalau orang yang ashabul yamin akan menerima piagam dari sebelah kanan. Ya. Setelah amal kita dihisab, dihitung, ditimbang dengan piagam. Maka kalau orang terima yang sebelah kanan ashabul yamin, insya Allah dia selamat daripada api neraka dan pasti masuk surga. Dan kalau dia udah piagam ada sebelah kiri, udahlah sebelum sebagaimana amal dan perbuatan. Kalau sudah iman, insya Allah masuk surga sampai tahun dan bodoh dulu, dibersihkan dulu. Surga terbagi haus, walaupun salinnya. Orang yang habis kapan kepada dosa insya Allah Rasul. Ya kalau ibarat di dunia begini pakaian yang paling bagus biasa tadi lemari. Kalau yang kotor kalau dicuci dulu, dibilas dulu, dijemur dulu. Setelah bersihnya baru dimasukin disuruh. Alhamdulillah dia kalau belum dapat sebelahkan piagam belakang, maka marilah kita tingkatkan sholat jamaah. Yang keempat wasal bukan ditahu dia muda. Wasal yang keempat yang perlu ala surat kabar covid. Orang yang itu tadi lewat di seluruh kaki tebel seperti kilat. Nah itu benar berlaku awal langsung. Tapi kalau orang yang banyak dosanya ya Pak, ada dua banyak belum, ada yang belum, itu selalu mustahil. Tapi orang yang selalu jamaah selalu dia lewatnya itu seperti kilat kalau dan kotor, kita punya set nyampe. Yang kelima
yang perlu dan justru yang Nabi dengan hisab. Maksudnya tak bisa kita. Itu adalah fadilah pada sholat jamaah. Mampu nggak kita? Bisa nggak tidak? Bisa kalau mau. Ini nggak ada modal. Kalau umroh haji kan perlu modal. Perlu modal apa? Biaya, duit, fasilitas finansial ya. Jadi kalau belajar apa nggak perlu. Yang penting sehat, kemauan ada. Ilmu yang ada, niatnya berusaha pasti. Yang penting ada kemauan. Rata-rata kita bisa, asal ada kemauan. Ini kan kita ada kemauan yang belum ada, masih seget-seget. Jadi nggak perlu kita kalau haji perlu segala macam. Kalau ini asal mau ada keinginan, ada kemauan dan ada niat Islam, insya Allah bisa. Ya, kalau misalnya nggak sempat zuhur, asal tidak minggu pulang kemudian maghrib, ya, atau isya, atau subuh. Ya. Mau berangkat kerja kan subuh dulu baru berangkat. Nanti kita sholat jamaah. Tiga itu maghrib, isya, subuh, al-zuhur begini tadi sholat jamaah kantor mana, asar mungkin di penjara atau di mana. Tapi kalau maghrib dulu insya Allah bisa. Jadi kalau kita mampu berangkat tiga sholat jamaah itu insya Allah kita terhindar tadi. Pertama kapan miskin, pakai nggak ada. Dan menerima biaya dari sedekah dan maksudnya sampai tinggal kita mau yang mau ngerjain. Ya kalau kemauan pasti bisa. Kalau ada kemauan seribu jalan. Kalau kemauan seribu rintangan biasa itu mah ya. Makanya mari kita laksanakan sholat jamaah, mau di musola ya, atau musola kita kumpul keluarga kita. Ya, kalau istri kita anak kita berjamaah. Kalau kita jauh ya. Kita lakukan sholat berjamaah, itu manfaatnya ada 5 macam tadi insya Allah. Karena sholat jamaah manfaatnya lebih baik 20 ya, 20 lebih baik daripada sholat sendiri. 20 lebih baik. Kapan dia? Yang paling bagus ya, imam Allah dan langsung takbir. Yang belakang sekarang di kita ya, itu bagaimana kadar waktunya. Yang paling bagus kan begitu Allah imam takbir kita ucap takbir itu insya Allah pahalanya sama 20 derajat berbeda. Dan kalau kita berjamaah, ya kita kan kadang baca kita ada yang berapa puluh siapa, ada lupa. Tapi insya Allah gara-gara jamaah kita digabung karena imamnya ya karena banyak juga orang-orang soleh di antara teman-teman kita ya, yang orang yang baik-baik insya Allah karena kita berbaik seperti di ibarat kita di Jawa Timur ada bongkeng kan benar-benar pelapor 2000 ya kan nah bongkeng kita kumpulin kan tapi bercampur kalau bongkeng itu rata di mana 2000 kilo semua rata memang di kapal oleh orang-orang yang baik. Maksudnya kalau baru kafirah, siapa orang yang sholat di belakang orang yang boleh insya Allah diampun, diampun walaupun dia kita masih udah bagus itu insya Allah kita termasuk yang diampun, termasuk yang baik-baik itu manfaat dari sholat jamaah. Waqala Rasulullah SAW, "Idza kana yaumul qiyamah yang sallallahu alaihi wasallam ayat 40 malaikat lalu ma'amalu ayat 10 purna idza sami'na azan purna ila zuhur wala nastaqilu. Jadi nanti di hari kiamat ada 3 macam golongan. Pertama ada orang yang mempunyai kawakib bintang kalau yang itu kan kecil belakang bilang besar mukanya bersinar-sinar. Lalu mereka tanya siapa mereka itu? Lalu
masuk dia mandi, lampu udah waktu lalu berangkat ke masjid ke musola. Itu yang pertama. Yang kedua dimana lagi? Al-Badri sampai bulan purnama prakteknya caranya dunia. Ditanya oleh malaikat, siapa itu malaikat itu? Malaikat apa itu kira-kira yang begitu? Lalu mereka jawab, kami ini memang sudah siap. Sebelum azan sudah siap kami, sudah mandi, sudah wudhu, azan sudah tinggal jalan. Itu nanti di akhirat bukan seperti Al-Badr. Seperti apa? Bulan purnama. Yang ketiga adalah kita komar. Komar samsi. Cahaya itu matahari. Ada dibandingin matahari yang jahat, yang jahatnya. Siapa itu? Mereka nanya. Mereka ada orang yang udah on time, standby. Kalau yang sudah Bakri, Adi Mursid dan itu mereka belum azan sudah ada di masjid. Itu nanti insya Allah mukanya beri matahari. Itu 15 menit sudah datang ke masjid. Itu lain lagi. Jadi ada 3 golongan. Ada yang begitu azan langsung siap. Ada yang siap sebelum azan langsung berangkat. Ada yang memang udah nunggu di masjid. Mereka udah sambil tahu sambil zikir. Ya, termasuk musim tinggal macam rasul yang baik-baik mereka sebelum azan udah ada sini. Itu nanti bukannya kasih yang penting ada keikhlasan. Ikhlasnya bukan ria, yang dia berpahala. Ikhlas manfaat daripada sholat jamaah. Malah kita biasakan. Wahai Rasulullah SAW, Innahu ta'ala yaqsul masajid ya yaumul qiyamah. Karena maksud baitin bahwa menanggar walakwa minasafar. Jadi nanti di akhirat Allah akan membuat masjid. Masjid bulan-bulan berbentuk yang begitu indah ya, wangi, separuh seperti itu. Ya. Kemudian diikuti oleh para orang yang sholat jamaah. Al-Mu'adzin yang mulia. Jadi para mu'adzin yang azan di sholat di waktu masjid atau di masjid itu mereka iringin, ikutin beriring. Kemudian di dalam diiring oleh imam yang iring, mu'adzinnya ikutin dan jamaah juga depan ada depan. Nanti di akhirat masjid paling depan udah diiringi oleh jamaah imam yang tadi diiringi oleh para imam dan masjid ikut. Mereka melihat siapa itu malaikat apa mereka bukan itu orang yang betul ibunya hanya malah sholat jamaah. Mudah-mudahan ya kita termasuk begitu, amin ya. Jadi mudah-mudahan kita yang intinya kita mau melakukan sholat jamaah. Dan dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man hafadha alaihinna fahuwa waliyul haq, wa man laya'ahu fahuwa aduwwul haq. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Qala as-shalah was-shaum wa husnul jamaah. Qala kunna amanah bain Allah wa bain Rasul. Umira bil muhafadah alaihinna. Wal murad biha iqamah min awwalina. Jadi Nabi bersabda dalam hadis qudsi, kalau Allah yang melaporkan Nabi hadis namanya.
Itu tadi pengeliharannya adalah melaksanakan sholat berjamaah di awal waktu. Sama juga yang sholat di awal waktu. Subuh, azan, zuhur, asar itu di awal waktu namanya. Karena kalau time lambat berubah. Ya, apabila sekarang saya kira udah bagus, udah mengingat, udah dengar di kapan azan azan, ya kita paling yang tidak sibuk datang. Kecuali ada sebuah yang sangat ya. Pertama ada sholat. Walaupun dengan imam yang termaksud memelihara sholat adalah pertama imam melaksanakan dan mendirikan ya. Di awalnya ma'imam membawa ibadah sunnah. Memelihara sholat adalah pertama kita melaksanakannya di waktu yang tepat, awal waktu. Kedua, sempurnakanlah yang perlu saat kemudian membawa wal wajibat yang wajib dan sunnah sholat banyak dan juga wajib sholat juga banyak, ada syaratnya ya. Dan sunnah sholat antara lain sebelumnya kita baca bismillah dulu, kalau mau baca ya. Kemudian juga ada lagi sunnah sholat, apalagi ada buat sholat sunnah sholat. Pertama safnya harus rapat dan lurus, itu sunnah ya. Makanya imam sebelum makmum rapatnya itu dan takbir. Maka kalau kita berbicara, saya dulu bisa sholat di Masjid Agung Jogja. Itu imam kalau baru berumur 5 menit dia terus apa baru takbir. Itu syarat kita berjamaah ya. Tidak tersebut kita mau sholat. Karena sempurnanya sholat kita bagaimana kita safnya rapat dan lurus. Itu sunnah. Yang kedua juga sunnah sholat angkat tangan ya. Angkat tangan karena ada tempat ya. Pertama Allah Akbar takbir. Itu sunnah angkat tangan. Dua rakaat beliau bisa bantu dalam sunnah. Kedua, ketika bawa ruku, walam yaqullahu kufuwan ahad, Allah sunnah lagi, angkat lagi. Yang ketiga sesudah intinya sami Allahu liman hamidah. Tiga. Yang keempat setelah tahiyat pertama. Bangun dan pertama bajor kan 4 rakaat ya. Benar 5 rakaat. Saya pertama kita bawa dulu sholat angkatan itu sunnah namanya. Ini kalau yang rakaat. Kalau pertama angkatan baru ini barang yang dari sunnah itu makhluk. Baru ketiga angkatan juga jangan. Yang penting ketika bangun dari rakaat pertama berapa? Sajadah padanya. Tahiyat pertama itu boleh angkatan sama sunnah. Nama itu namanya muhafadzah sholat ya. Muhafadzah memelihara sholat adalah melaksanakan sholat pertama waktu tepat di awal. Kedua syarat kemudian bahwa dan sholat tempat jalan demi doa. Tumakninanya harus benar tumakninah. Kalau belum minimal 1 subhanallah ya. Jangan tembak duluan. Kalau bacanya masih mana? Ini amaliannya ya, pilihnya. Ruku yang benar, yang lurus badan ini. Tidak ada sholat masbuk, ada juga sholat masbuk. Sholat yang ketinggalan. Kalau imam udah ruku, kita langsung ruku, jangan imam udah ruku, kita udah ruku, mendapat rokaat kecuali minimal subhanallah yang bisa.
itu 8 rakaat ya, kecuali emang udah yang lain kalau pertama kedua ketiga bawah ini. Kalau pertama harus dulu minimal kita bisa baca subhanallah 1 kali. Jawabannya kan nggak jangan, hanya harus subhanallah 1 kali. Selalu subhanallah itu namanya sholat masuk ya. Jadi itu melaksanakan sholat berbeda. Inna Allah tidak sholat juga yang takut berdoa. Alam Allah. Orang yang sholat bukan tepat waktu itu menyia-nyiakan bukan. Termasuk orang yang menyia-nyiakan sholat harus tepat waktu. Jadi balik dia ikut jamaah sholat kedua ketiga atau imam kalian akhir ini bertanya tidak apa penting masuk pahalanya sedikit ya, walaupun itu waktu ya menyanyiakan. Makanya ada kita saat di awal waktu yang penting sholat jamaah ya, bagi yang ketinggalan kalau imam lagi ayat-ayat itu ikut jadi lah, walaupun itu dapat rakaat ada pahala jamaah. Jadi pernah Allah pergi waktu di Mi'raj ya, kan peristiwa Mi'raj kan Nabi mendapat tugas sholat di waktu. Waktu itu benar belum ada ya, kalau kita lihat Nabi kemudian barang sholat gambarannya ada orang sholat tapi mereka pada apa? Mukanya gampang duduk di bawahnya sampai keluar gempol akibat dia paling duduk sendiri. Sudah Jibril tanya, ya Rasul, orang apa itu berarti? Kenapa mereka? Dan itu gambar orang yang ahli kata nanti dia sholat begitu. Sholatnya pertama udah akhir waktu. Pas sholat tapi di akhir waktu. Sholat maghrib udah isya. Kecuali pada usul. Sholat zuhur mau asar, ya kan? Sholat asar udah maghrib. Itu berarti orang yang goyang menyia-nyiakan waktu. Nanti tidak akan begitu tuh ya. Palanya berubah sendiri. Palanya berubah sendiri. Itu gambaran tapi orang yang sholat yang disambut di akhir waktu ya. Goyang namanya. Sudah menyia-nyiakan waktu. Makanya mari kita laksanakan ketika memang tidak ada kesibukan yang sangat begitu azan kita langsung berangkat kepada pulang sholat jamaah. Saya bilang ada kata berubah ya gak apa-apa. Tapi kalau di masjid kan lebih banyak pahalanya ya. Pertama afirmasi dan niat itikaf, kedua kita bersilaturahmi apa? Berjabatan tangan ya, habis sholat jabatan tangan. Nah saat kita jabatan tangan, di situ akan kita diampuni dosa kita. Kau belajar rokok sebelum kita berdiri, bermanfaat bersolat berjamaah di masjid. Niat itikaf depan pintu masuk ke kaki kanan, aku niat itikaf depan pintu. Pakai bahasanya bahasa kita. Aku niat itikaf di masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sholat ayat maksimal. Jangan lorong aja ya. Baca sholawat, niat itikaf. Bagaimana? Udah bahasa kita. Aku niat itikaf di masjid ini karena Allah Taala. Kenapa ya? Kalau kita salaman itu kan termasuk ada pahala silaturahim namanya. Itu manfaat dengan sholat berjamaah.
telah disebutkan. Kama huwa anna rajulan ja'a ila nabi faqala inni ra'aitu fil manam anna fi yadayya istina dinar wa fil ukhra arba'ah fa disrut min yadayhi wa akhar al-arba'ah faqala sallallahu alaihi wasallam al-salatu nisa bil jama' qala la qala as-saqitu min al-jam' Pakul jamaah ini mana? Jadi pernah ada orang mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, saya mimpi di tangan kanan saya ada 20 dinar, di tangan kiri ada 4. Tahu-tahu yang 20 hilang, yang 4 sebelah kanan. Apa itu kata Nabi? Kira-kira apa itu ya? Langsung jawab, lu tadi sholat nggak? Sholat bisa jawab nggak? Itu yang dia bilang. Karena apabila jawab tadi, dia bayar 20. Kemudian yang 4 itu sholat maghrib. Jadi kebenaran, dulunya rugi ya. Yang 20 nggak dapat pahala, dapat jamaah. Yang 4 kita kena sholat lambat. Makanya itu biasa. Jadi mudah-mudahan beberapa hadis yang tadi ini ada motivasi untuk kita sholat jamaah berjamaah. Yang penting saya bilang ada kemauan. Kalau kemauan ada, insya Allah bisa. Apalagi bulan udah saya jelaskan. Terutama sholat sisa. Satu nanti belakang. Kalau kita usahakan kalau perlu. Ya contohnya kalau di Arab sampai ke awal berkautan, hampir masih konsisten ya. Ya makin bisa sudah. Masa kalau di kita sehat ya, mari mudah-mudahan apa yang akan rasakan insyaallah lebih diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi beberapa hadis yang penting intinya kita laksanakan. Kalau sedikit ilmu yang dapat kita laksana, ya mudah-mudahan besok-besok subuhnya akan lebih ramai lagi, maghrib dan raya akan lebih. Ya, di mana aja lah. Kalau seperti rumah ya seperti masjid, ya di rumah biasakan. Kita di rumah jamaah. Lebih baik kalau terserah di masjid. Ya. Tadi saya bilang pahalanya pertama masuk dalam itikaf, kedua kita bersilaturahim. Ketiga, kita bersolat dulu. Itulah yang sekalian dan ada manfaatnya. Berdoa sekolah, berdoa bersama warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya, Wa
Tesi. Very good.
Gimana malam? Hasil nginte orang jualan apem. Nah, tangkap nggak orang jualan apem? Udah ditandain jedaknya. Nah kalau kita tinggal bende aja. Apemnya enak nggak? Ah, Apemnya belum benteng kita. Haikal gimana malam? Hasil investigasi? Kasih malam ada Intel Haikal mengawasi keadaan di lapangan. Beberapa kali dia mengasih informasi bahwasanya Andi Intel sedang menunggu mangsa. Mangsa apa nih? Hasil